Penelitian umumnya bertujuan untuk melihat kaitan di antara dua variabel. Dalam kenyataan sebenarnya, variabel yang diteliti biasanya juga dipengaruhi oleh variabel lain dan berinteraksi secara simultan. Saya Andi Asup Guntari, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang faktorial, baik sebagai desain penelitian maupun analisis statistiknya. Referensi yang akan dipakai dalam video ini adalah bukunya Gravater Forzano chapter 11 dan bukunya Gravater Walnau chapter 14. Umumnya penelitian mencoba untuk mengisolasi variabel penelitian untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh dari variabel di luar variabel penelitian yang dapat mendistorsi hubungan variabel penelitian yang sedang diteliti. Pada bahasan sebelumnya, kita mempelajari desain penelitian ANOVA for single factor, yaitu desain penelitian yang hanya melibatkan satu independen variabel. Misalkan dalam penelitiannya Elliott and Nesta, di mana hasilnya adalah menunjukkan bahwa pria akan mempersepsikan wanita yang berpakaian warna merah lebih menarik dibanding wanita yang berpakaian bukan warna merah, misalkan warna putih. Jadi dalam hal ini ada dua kelompok pria yang diberikan foto berwarna merah, satu kelompok lain diberikan foto berwarna putih. Independen variabel dalam penelitian Elliott and Nesta adalah warna pakaian yang dimanipulasi menjadi warna merah dan warna putih. Kemudian untuk dependent variabelnya adalah persepsi pria tentang kemenarikan wanita yang ditampilkan di dalam foto dengan rating dari 1 sampai 10, di mana rating 10 berarti pria mempersepsikan bahwa wanita yang tampil di dalam foto adalah sangatlah menarik. Peneliti kemudian merancang penelitian yang melibatkan lebih dari satu independen variabel. Secara sistematis memanipulasi dua variabel penelitian. Ketika penelitian menggunakan lebih dari satu faktor, maka disebut sebagai faktorial design. Selain warna pakaian, misalkan peneliti ingin melihat apakah ada interaksi antara warna pakaian dan independen variabel lain, kita gunakan adalah ekspresi wajah untuk dilihat apakah terdapat interaksi dengan warna pakaian terhadap kemenarikan foto perempuan. Ekspresi wajah dimanipulasi menjadi dua, yaitu yang ekspresi netral dan ekspresi tersenyum. Untuk yang tersenyum juga sama menggunakan manipulasi pakaian warna putih dan pakaian warna merah. Meskipun penelitian mengenai warna pakaian dan penelitian tentang ekspresi wajah pernah dilakukan sebelumnya dalam penelitian yang terpisah, kita dapat menggabungkan kedua eksperimen tersebut menjadi satu penelitian tersendiri, yaitu akan membuat matriks 2 kali 2 yang menghasilkan 4 kombinasi manipulasi independen variabelnya. Warna pakaian dimanipulasi dengan model yang difoto dengan baju merah dan baju putih. Ekspresi dimanipulasi dengan ekspresi tersenyum dan ekspresi netral. Dalam faktorial ANOVA yang merupakan independent measures, berarti satu orang partisipan pria dalam hal ini hanya akan mendapatkan satu bentuk manipulasi saja. Entah yang mendapatkan foto tersenyum dengan pakai baju putih, atau tersenyum dengan pakai baju merah, atau baju putih ekspresi netral dan baju merah ekspresi netral. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian faktorial ANOVA adalah apakah terdapat interaksi antara warna pakaian dan ekspresi wajah terhadap persepsi pria terhadap kemenarikan wanita di dalam foto. Dari perspektif metode penelitian, desain faktorial ini menarik karena menggunakan dua atau lebih variabel independen, dalam hal ini warna dan ekspresi,
untuk membuat 2 kali 2 atau 4 kelompok partisipan. Keuntungan dari desain faktorial adalah memungkinkan peneliti untuk mengetahui bagaimana perilaku dipengaruhi oleh 2 atau lebih variabel independen yang berbeda yang berinteraksi bersamaan. Misalkan jika penelitian hanya menggunakan warna putih saja, data akan menunjukkan bahwa ekspresi tidak memiliki atau sedikit memiliki pada persepsi pria. Jika yang diteliti hanya ekspresi senyum, kesimpulannya adalah bahwa pria akan menunjukkan bahwa foto yang dipersepsikan menarik. Tidak satu pun dari kesimpulan ini sebetulnya benar, sehingga jawaban yang sebenarnya adalah tergantung dari variabel yang lainnya. Desain faktorial menciptakan situasi yang lebih realistik dalam hal ini karena memang dalam kehidupan sehari-hari perilaku banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang biasanya bertindak secara bersama-sama. Maka makan masuk akal kalau kita meneliti 2 atau lebih faktor secara bersamaan di dalam satu penelitian. Sepintas mungkin penelitian semacam faktorial ini tidak perlu dibuat rumit. Mengapa? Karena untuk melakukan penelitian, kenapa tidak dilakukan saja 2 studi yang terpisah? Jawabannya balik lagi, bahwa dalam hal ini, bahwa dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhi perilaku dari manusia. Sehingga dengan demikian, dengan menggabungkan 2 variabel atau lebih, memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana warna dapat dikontrol untuk melihat pengaruhnya dari ekspresi wajah. Gagasan bahwa 2 faktor ini mempengaruhi bersama menciptakan kondisi unik yang berbeda daripada salah satu faktor saja. Inilah yang mendasari penelitian eksperimental. Keuntungan utama dari penelitian desain eksperimental adalah memungkinkan peneliti untuk mengetahui kombinasi unik dari faktor-faktor secara bersama dalam mempengaruhi independen variabel. Untuk mengeksplorasi hal ini secara lebih rinci, fokus yang akan dilakukan dalam penelitian dengan desain faktorial adalah struktur di mana matriksnya nanti akan dilihat bahwa satu faktor kita anggap sebagai kolom. Jadi kolomnya ini adalah warna putih, dan kolom warna merah. Kemudian untuk yang baris adalah ekspresi, yang atas adalah ekspresi senyum, yang bawah adalah ekspresi netral. Kemudian nanti akan dilihat bahwa pada setiap selnya merupakan kombinasi dari kedua independen variabel. Misalkan yang warna putih tersenyum ini dikasih nomor 1 adalah kelompok yang mendapatkan foto wanita memakai baju putih dan dengan ekspresi tersenyum. Beberapa terminologi dalam penelitian eksperimental yang perlu kita ingat kembali adalah independent variable disebut sebagai faktor. Dalam penelitian eksperimental yang melibatkan 2 atau lebih faktor disebut sebagai factorial design. Desain faktorial pada dasarnya adalah between subject design atau independent measures. Artinya, tiap partisipan hanya akan mendapatkan satu bentuk manipulasi saja. Factorial design sering juga dituliskan dengan jumlah faktornya. Misalkan untuk penelitian yang dengan warna dan ekspresi senyum ini adalah 2 kali 2 factorial design. Kemudian kita perlu juga mengetahui bahwa jumlah variasi yang ada adalah perkalian dari level-levelnya. Level adalah jumlah variasi dari setiap IV-nya. Level untuk warna ada 2, yaitu merah dan putih. Level untuk ekspresi ada 2, yaitu netral dan tersenyum. Sehingga jumlah variasinya adalah ada 4, 2 kali 2. Apabila misalkan kita menambahkan satu IV lagi, misalkan IV-nya adalah keberadaan tato, misalkan dalam hal ini
keberadaan tato dimanipulasi dalam foto menjadi 3 bentuk, yaitu tanpa tato, tato ukuran kecil, dan tato ukuran besar. Sehingga desain faktorialnya menjadi 2 warna, 2 ekspresi, dan 3 tato. Sehingga jumlah yang akan didapatkan ketika kita memiliki desain 2 kali 2 kali 3 faktorial ANOVA, maka akan terdapat 12 kondisi manipulasi IV. Data dari penelitian dengan 2 faktor, yaitu warna dan ekspresi, akan memberikan 3 set informasi yang terpisah dan berbeda, yang menggambarkan bagaimana masing-masing dari kedua faktor, yaitu color dan expression, secara independen, dan satunya lagi yang ketiga adalah bagaimana kedua faktor secara bersama-sama berinteraksi memengaruhi perilaku. Jadi dalam hal ini kita sebut sebagai interaction effect untuk melihat sejauh mana kedua faktor berinteraksi secara bersama-sama. Untuk yang main effect adalah pengaruh dari masing-masing faktor. Kemudian untuk yang terakhir kita akan nanti bahas adalah simple main effect. Simple main effect dalam hal ini adalah pengujian apabila terdapat signifikansi pada interaksi, kita akan melihat apakah terdapat perbedaan dalam satu kolom atau dalam satu baris. Nanti akan lebih banyak dijelaskan pada akhir video ini. Oke, kita coba untuk konseptual tentang main effect dan interaction effect dilihat apabila kita sudah memiliki data gitu ya. Untuk kotak yang atas dalam hal ini adalah ada 2 kali 2 faktorial ANOVA. Kita memiliki 3 hipotesis yang masing-masing independen dan terpisah. Kita melihat misalkan untuk hipotesis pertama yaitu disebut sebagai main effect dari faktor A atau faktor pertama atau baris. Dalam hal ini kita lihat bahwa terdapat perbedaan average 10 poin, di mana untuk yang level pertama A1 memiliki average lebih tinggi dibanding yang level yang kedua. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat mean difference sebesar 10 poin. Kita katakan ada mean difference. Apakah nanti signifikan apa tidak signifikan, nanti kita compare dengan tabel ya. Untuk yang faktor B atau kolom, kita melihat di sini simulasi bahwa tidak ada perbedaan average di antara dua manipulasi dari faktor B. Sama-sama average-nya adalah 15. Jadi kalau sekilas kita katakan bahwa dalam hal ini terdapat main effect faktor A, tapi tidak terdapat main effect dari faktor B. Untuk interaksi nanti kita lihat mudahnya kita akan menggunakan gambar. Kemudian untuk tabel yang bawah, kalau kita melihat di sini berkebalikan dengan yang atas bahwa terdapat main effect dari faktor B karena untuk level B1 memiliki average 15, 10 ditambah 20 dibagi 2, dan untuk yang level keduanya average-nya 35, jadi terdapat 20 poin. Sementara untuk faktor A tidak terdapat perbedaan karena sama-sama average-nya 20. Perlu diingat bahwa untuk pembahasan faktorial ANOVA di sini yang digunakan adalah equal sample size, artinya jumlah partisipan di setiap sel orangnya, partisipannya jumlahnya sama. Oke, kita coba lagi dengan lebih jauh, lebih konkret dengan angka dan juga dengan grafik serta dengan contoh bagaimana manipulasi IV untuk ekspresi dilakukan. Untuk menjawab main effect, kita kode untuk yang faktor A, ini adalah faktor yang pertama, kita buatkan misalkan dalam perspektif kolom, yaitu kolom putih dan kolom merah. Ada 2 variasi yang mendapatkan putih baik tersenyum maupun netral. Overall average-nya adalah 7 poin.
Untuk yang mendapatkan foto warna merah, dikombinasikan overall-nya adalah 8,5 poin. Lalu kalau kita gambarkan untuk berdasarkan senyum atau netral, kita melihat bahwa terdapat perbedaan juga sebesar 1,5 poin dari yang kelompok tersenyum 8,5 dan yang netral mendapatkan poin 7. Jadi dalam hal ini, ketika kita mau menjawab pertanyaan, apakah terdapat pengaruh dari faktor A, kita membandingkan antara yang 7 dengan yang 8,5. Nanti ada pengujian statistiknya untuk diketahui apakah perbedaannya signifikan atau tidak. Sama untuk yang faktor B pun atau faktor baris, kita melihat ada perbedaan 1,5 poin. Nah, kalau kita buatkan dalam plot, gambar, maka dalam hal ini terlihat bahwa garis yang ada itu tidak berpotongan atau tidak bertemu. Sehingga pertanyaan ketiga, yaitu interaction effect, kita bisa katakan apabila tidak terdapat pertemuan garis, persilangan garis, maka tidak terdapat interaction effect. Nah, apabila bentuk plotnya adalah adanya garis yang berpotongan atau yang memiliki titik temu, maka dapat kita katakan terdapat interaction effect. Dalam hal ini, adanya interaksi yang signifikan menunjukkan bahwa pengaruh atau perbedaan average dari salah satu faktor tergantung dari faktor yang satunya lagi. Sehingga menunjukkan perbedaan rata-rata dalam satu kolom atau satu baris, menunjukkan pola yang berbeda dari perbedaan di kolom atau baris lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk yang baris, yang smile itu sama nih rata-ratanya untuk yang smile, tapi untuk yang netral berbeda. Jadi ada pola yang berbeda. Ini sama, ini beda. Yang ini beda, yang ini beda. Jadi sekali lagi, adanya interaksi yang signifikan menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata dalam satu kolom menunjukkan pola yang berbeda dengan rata-rata dalam kolom lainnya. Kita coba lebih jauh lagi masuk ke dalam struktur umum dari two factors ANOVA. Ini berkaitan dengan masalah komputasi, bagaimana nanti hingga didapatkan hasil dari hipotesis yang kita ajukan. Untuk stage pertama adalah mendapatkan total variance yang berasal dari dua hal, yaitu between variance dan within variance. Kemudian untuk yang between variance, kita breakdown lagi, akan ada 3 variance yang berasal dari faktor A, faktor B, dan interaksinya. Ini untuk sampai mendapatkan nanti nilai ANOVA atau nilai F-nya. Saya tunjukkan dulu datanya seperti apa yang akan kita jadikan sebagai simulasi dalam video ini. Ini datanya, terdapat 2 kali 2 faktorial ANOVA. 2-nya itu adalah untuk netral dan smile, untuk IV ekspresi, putih dan merah untuk IV-nya warna. Angka-angka di dalam sel ini adalah persepsi kemenarikan dari tiap partisipan yang berbeda. Jadi di sini ada 40 orang partisipan yang berbeda dengan mekanisme random assignment. 40 ini dimasukkan ke dalam 4 kelompok yang berbeda. Satu orang partisipan hanya mendapatkan satu manipulasi saja. Ini adalah angka-angkanya dari skala 1 sampai skala 10, di mana 10 adalah pria ini mempersepsikan wanita yang ada di dalam foto sangatlah menarik. Oke, kita coba contohkan saja di sini bagaimana mendapatkan misalkan sum of square dari total itu ya. Oh ya, perlu diingat bahwa ini adalah perhitungan manual, tidak perlu untuk kalian kuasai, tapi cukup untuk memahami dari mana itu berasal ya. Untuk sum of square total merupakan penjumlahan dari skor, untuk X adalah skor kuadrat
dikurangi dari pembagian G kuadrat dibagi N. Jadi di sini kalau kita lihat untuk N-nya adalah 40, untuk Gran 300 sekian. Ini merupakan penjumlahan dari Gran ini dari seluruh skornya. Lalu dikomputasi, lalu didapatkanlah dalam hal ini sum of square totalnya adalah 62,375. Dapat dari mana? Ya perhitungannya seperti ini gitu ya. Untuk angka-angka lainnya, T itu untuk total, total itu untuk dalam satu kelompok. Jadi kalau dikatakan ini total untuk yang netral dan dapatkan warna putih, ini totalnya adalah 75. Partisipan ada 10, jadi average-nya 7,5. Dengan sum of square dari kelompok yang mendapatkan foto warna putih dan netral sebesar 10,5. 10,5 itu dapat dari mana? Sum of square adalah dalam hal ini selisih skor dengan average-nya. Jadi dalam ini average-nya 7,5. Jadi 6,5 dikurang 7, 6 dikurang 7,5 minus 1,5 dikuadratkan jadi 2,25, lalu dijumlahkan, maka dapatnya adalah dalam hal ini untuk total di sini 10,5 ya. Ya, prinsip yang lainnya sama kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah ini nanti akan muncul di dalam report atau di dalam penulisan hasil dari ANOVA. Kita sebut sebagai tabel ringkasan. Tabel ringkasan ini memuat 4 kolom, yaitu sum of square, degrees of freedom, mean square, dan terutama adalah nilai F atau nilai ANOVA-nya. Untuk berdasarkan ilustrasi penelitian, kita bisa langsung isikan kolom degrees of freedom. Degrees of freedom dalam hal ini untuk yang between treatment adalah jumlah sel dikurang 1. Sel itu apa? Sel itu adalah jumlah berapa manipulasi IV yang ada. Jadi kalau di sini kan manipulasi IV-nya itu 2 kali 2, ada 4. Jadi kalau 4 dikurang 1 sama dengan nanti di sini hasilnya 3. Untuk baris ada jumlahnya ada 2. Kalau di sini barisnya berarti putih dan merah. Jadi di sini isinya 1. Untuk kolom ini yang netral dan tersenyum. Jadi di sini juga 1 juga. Untuk DF interaction-nya ini perkalian dari DFA dan DFB. Jadi ini untuk yang kolom ini, untuk nilainya adalah hasil perkalian dari DF kolom dan DF baris perkaliannya. Jadi di sini nanti nilainya 1. Ini DF totalnya 39 didapat dari 40 dikurang 1. Oke, ini sekali lagi saya sudah isikan, sudah buatkan, jadi terima saja itu ya. Angkanya ini dapatnya. Kemudian untuk sum of square nanti dapatnya angka mendapatkannya sekian, dihitungnya dapat dari mana? Terima saja jadi angkanya sekian. Lalu kalau kita lihat di sini untuk mean square sama dengan sum of square dibagi DFA. Jadi karena ini kebetulan DF-nya 1, maka nilai di sini sama. Untuk yang nilai mean square dari within treatment, nanti kita lihat ini apa 40,5 dibagi 36, 1 lebih sedikit itu ya. Dapatkan hasilnya sekian. Lalu nilai F-nya didapatkan dari pembagian di antara mean square yang berkaitan dengan mean square within. Jadi mean square within dipakai untuk pembagi di setiap main effect dan interaction effect. Jadi kalau kita lihat di sini untuk main effect A berarti 0,625 dibagi 1,125. Yang paling besar adalah main effect dari ekspresi karena nilai mean square-nya paling besar di antara mean square yang lainnya. Jadi kita dapatkan angkanya ini. Oke, lalu ini kita untuk melihat apakah angka yang didapatkan, nilai F-nya ini ya,
F ini hasil hitung dari tabel yang tadi, tabel ini nilai F-nya. Lalu kita mau nyatakan apakah hasil yang didapatkan itu signifikan apa tidak. Kita akan menggunakan tabel B4, F distribution, di mana di dalam tabel B4 ini ada dua angka yang akan digunakan. Umumnya menggunakan yang 5%, tapi kalau misalkan mau pakai 1%, ini bisa saja. Membedakannya adalah dilihat dari tercetak tebal atau tercetak tipis. Jadi untuk yang tebal, yang bawah itu yang 1%. Untuk yang atas yang 5%. Untuk mengetahui apakah nilai F yang kita dapatkan itu signifikan apa tidak, kita perlu melihat yang namanya degrees of freedom-nya. Jadi balik lagi di sini kalau kita lihat, degrees of freedom-nya adalah dikaitkan dengan within treatment. Jadi di sini kalau kita lihat untuk main effect warna DF-nya 1, untuk main effect expression DF-nya 1, untuk DF interaction DF-nya 1, untuk DF within treatment 36. Jadi kita akan menggunakan semacam koordinat 1, 36. 1 itu untuk numerator atau DF yang sedang kita tanyakan. Untuk yang denominator adalah yang within treatmentnya. Jadi kalau 136, maka angkanya yang ini nih, kita bulatin ya. Oke. Jadi kita mau bandingkan apakah nilai hitung lebih besar dari nilai kritikal yang ada di tabel. Kalau nilai hitungnya lebih besar dibanding nilai kritikal di tabel, maka dikatakan signifikan. Oke, kita coba main effect yang warna, color. Jadi dalam hal ini tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena nilai F-nya 0,556, baik pada 1% maupun pada 5%, nilai 0,556 ini lebih kecil, sehingga tidak signifikan. Oke, jadi main effect color tidak signifikan. Sekarang kita lihat main effect yang expression, 13,89. Oh, ini signifikan karena baik di 5% maupun di 1% itu nilai kritikalnya lebih kecil dibanding nilai F hitung. Untuk yang interaksi, color, dan expression nilainya juga signifikan. Tapi signifikannya kalau kita lihat signifikan di 1%, signifikan di 5% karena nilai kritikalnya 4,11. Sementara kalau di 1% nilai kritikalnya 7,39, lebih besar dibanding ini. Jadi untuk yang interaksi ada interaksi yang signifikan tapi di angka 5%. Oke. Kita cobakan dengan data latihan. Jadi silahkan kalian coba buka di bit.ly data dash latihan. Di sini ada tanda dashnya. Filenya namanya factorial ANOVA. Kita akan cobakan menggunakan JASP bagaimana melakukan running data untuk melihat bagaimana mengeluarkan output factorial ANOVA dan mencoba untuk menginterpretasikannya. Oke, data latihannya kita ambil dari bit.ly/data-latihan, nama filenya factorial ANOVA. Jadi buka JASP, kemudian kalau memang awalnya datanya masih berbentuk Excel, kemudian kita perlu untuk melakukan konversi atau save as dulu menjadi format file, separated values. Lalu setelah dari JASP, nanti tinggal di file, open, lalu dilihat dari komputer atau kalau saya sudah dibuka itu ya, filenya ini. Ada 3 kolom variabelnya yaitu warna, ekspresi, dan attraction. Untuk yang partisipan pada dasarnya adalah merupakan hanya ID partisipan saja, tidak merupakan variabel yang akan diolahkan. Oke, untuk merunning factorial ANOVA atau ANOVA ini ada di fiturnya ANOVA. Kita klik di sini ANOVA.
Untuk faktorial ANOVA berarti faktorsnya ada lebih dari satu. Jadi IV-nya adalah atau faktornya adalah expression dan color. Ditukar boleh, boleh nggak masalah karena dalam hal ini hanya sebagai urutan saja memasukkan. Nanti kita tahu bahwa faktor A atau faktor B yang mana. Untuk dependent variable adalah attraction. Nanti di bagian kanannya, setengah kanan ini akan merunning automatically. Kalau kita lihat, angka yang didapatkan adalah sama dengan yang kita gunakan hitungan manual, menggunakan Excel yang tadi. Dari mulai sum of square, lalu DF-nya, mean square-nya, kemudian juga nilai ANOVA-nya. Cuma tambahannya dalam hal ini untuk signifikansi sudah dihitungkan oleh programnya, oleh JASP. Jadi dalam hal ini sebetulnya bedanya antara menghitung dengan software, berarti nilai signifikansinya otomatis akan ada muncul. Kalau kita menggunakan hitungan manual, yang akan terjadi adalah kita membandingkan nilai dari statistiknya, yaitu F. Kemudian kita bandingkan dengan tabel, lalu kita lihat apakah dia signifikan apa tidak signifikan dengan membandingkan nilai F dihitung dengan nilai kritikal yang ada di tabel. Oke, lalu apa yang kita bisa lakukan lebih jauh dengan output ini? Kita bisa melihatnya dari fitur-fitur yang ada, misalkan dalam hal ini minimal untuk membutuhkan di output faktorial ANOVA minimal 2, yaitu display dan descriptive plot. Untuk yang lainnya bisa kita pilihkan kalau kita memang mau ya. Oke, kita cobakan dalam hal ini untuk deskriptifnya kita bisa klik. Kalau diklik ini nanti akan muncul yaitu average-nya berapa, standar deviasinya berapa, dari partisipan berapa orang. Kita bisa lihat di sini. Kemudian ada effect size. Nanti kita akan bahas effect size, sementara kita checklist dulu saja. Dalam perhitungan effect size di faktorial ANOVA, nanti akan dijelaskan mengapa kita menggunakan yang partial eta square. Kemudian untuk yang descriptive plot, dalam hal ini kita lihat nih bahwa interaksinya signifikan di 5%, artinya garis plotnya harusnya nanti bersilangan atau minimal ada titik temunya karena nilai signifikansinya 0,032. Jadi kita perlu juga untuk memperhatikan masalah pemilihan horizontalnya yang mana gitu ya. Jadi kita coba simulasikan kalau horizontalnya saya jadikan dulu yang warna, lalu separate lines-nya adalah yang ekspresi. Mungkinkah menunjukkan gambar yang bersilangan? Kalau di sini tidak nih, mungkin pemilihannya salah. Karena kalau misalkan dalam hal ini dari output menunjukkan ada interaksi, maka sebaiknya kita cari yang gambarnya yang bersilangan. Jadi di sini harusnya yang horizontalnya adalah yang expression, yang colornya yang separated lines. Oke, loading dulu. Oke, ini dia. Ya, untuk warna kita bisa lihat yang ujung garisnya lingkaran kosong itu yang warna merah. Kalau kita lihat secara umum average-nya lebih tinggi yaitu 9. Di sini kita lihat 9. Untuk yang warna merah dan ekspresinya netral adalah yang paling rendah yaitu yang nilainya 7 ya. Oke, kemudian fitur apa lagi yang bisa kita munculkan dari JSP, diserahkan ke kalian mau melihat yang apa. Jadi dalam hal ini minimal dua ini, yang display dan yang descriptive plot. Oke, sekarang kita cobakan bagaimana analisis data menggunakan program SPSS gitu ya. Ini tambahan saja. Jadi ini adalah output-output yang akan muncul. Dari mana output ini muncul? Kita akan menggunakan fitur analyze, GLM, univariate. Nanti kita pilih untuk plot optionnya apa saja yang akan kita munculkan.
Oke, ini adalah program SPSS sama bentuknya baris dan kolom dengan variabel-variabel sebagai kolom-kolomnya. Oke, untuk melihat eh, ANOVA sekali lagi analyze GLM univariate. Analyze GLM-nya ada dua, hati-hati. Untuk yang ANOVA ada di atas general, bukan generalize. Kemudian univariate untuk yang dalam hal ini bukan hanya satu sebetulnya, nanti kita bisa menambahkan fix faktornya ada berapa. Jadi dependent variabelnya adalah attraction, untuk warna dan ekspresi adalah fix factor. Kemudian kita bisa mintakan plot, dengan tadi kita sama memilih yang ekspresi sebagai horizontal axis. Untuk yang color merupakan separate lines, kemudian di add continue. Kemudian untuk memunculkan deskriptif adanya di option, kemudian kita bisa minta klik deskriptif, kemudian di bawahnya ada estimate of effect size. Oke, ini sekali lagi yang membedakan dengan JASP, di mana untuk mengeluarkan outputnya FPSS perlu melakukan operasi yang sifatnya memilih dulu, klik-klik-klik, dan tidak otomatis muncul sebelum kita merunning. Oke, ya ini runningnya agak sedikit lama karena programnya pertama agak berat, kemudian yang kedua juga ada pembuatan gambar gitu ya, sehingga membutuhkan waktu beberapa saat. Oke, kita sambil nunggu, kita kembali ke sini. Ini output yang akan muncul. Jadi nanti ada deskriptif statistik, di mana dalam deskriptif statistik bedanya dengan JSP ada untuk yang total nih. Kita bisa melihat jumlah di baris atau jumlah di kolomnya gitu ya, berdasarkan variasi IV yang ada. Kemudian ini output utamanya, test of between subject effect, mirip dengan yang di dalam JSP, cuma bedanya mungkin di sini langsung untuk effect size-nya partial eta square. Ini untuk plots-nya, ini untuk SPSS modifiable si warna-warnanya, jadi saya bisa buat tulisannya putih, untuk yang garisnya putih, untuk yang merah saya buat bisa jadi merah. Mudah-mudahan udah keluar. Ini dia hasilnya gitu ya. Jadi sudah keluar ini. Ya, kita buka di yang lebih besar di sini. Jadi prinsipnya pada dasarnya sama untuk mendapatkan hasilnya dengan cara melihat apakah ada pengaruh yang signifikan apa tidak, dilihat di dalam outputnya. Untuk nilai statistik F, apakah dinyatakan sebagai signifikan apa tidak. Ini kelihatan besar. Oke. Teknik umum untuk mengukur effect size dalam ANOVA adalah dengan menghitung eta square, yaitu persentase varians yang dijelaskan oleh efek perlakuan. Untuk ANOVA dengan dua faktor, kita menghitung tiga nilai terpisah eta square. Satu, mengukur berapa banyak varians yang dijelaskan oleh faktor A, warna, kemudian satu untuk faktor B, ekspresi, dan untuk interaksi warna dan ekspresi. Seperti yang kita lakukan dalam repeated measures ANOVA, kita menghilangkan variabilitas yang dapat dijelaskan oleh sumber lainnya sebelum kita menghitung persentase dari masing-masing tiap efek. Misal untuk faktor A, sebelum kita menghitung eta square untuk faktor A warna, kita menghilangkan variabilitas yang dapat dijelaskan oleh faktor B ekspresi dan variabilitas yang dijelaskan oleh interaksi. Jadi di sini kita keluarkan dengan cara dikurangi, dibuang faktor B dan faktor interaksinya. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Jadi hanya dari persentase keseluruhan yang ada dengan dibuang faktor yang bukan dari faktor yang sedang kita ingin ketahui. Sama untuk faktor B dan juga interaksi, kita mengeluarkan yang bukan dari faktor B, yaitu faktor A dan interaksi. Untuk yang interaksi kita keluarkan yang faktor A dan faktor B.
Berdasarkan hasil yang sebelumnya, sum of square, sum of square, sum of square, kita lihat di sini balik lagi. Untuk sum of square-nya didapatkan dari sini. Lalu kita masukkan di dalam persamaan untuk menghitung berapa effect size-nya. Didapatkan angka persamaan seperti ini. Nanti kita hitung berapa nilai sebenarnya untuk eta square-nya. Nah, jadi dalam hal ini ketika kita mengeluarkan yang bukan merupakan faktor yang ingin kita lihat, maka disebut partial eta square. Ada notasi P di antara nilai eta square yang kita akan interpretasikan untuk melihat berapa besar persentase varian yang dijelaskan oleh treatment effect tersebut. Oke, kita mencoba untuk menuliskan hasil dari analisis faktorial ANOVA yang kita lakukan. Ada dua blok di sini. Blok pertama adalah deskriptifnya, dan blok kedua adalah analisis yang menjawab hipotesis penelitian kita, apakah signifikan apa tidak. Untuk yang deskriptif, minimal ada informasi dari average-nya dan standar deviasinya. Kemudian untuk yang analisis apakah ada pengaruh yang signifikan dari dua main effect dan interaksinya, penulisannya adalah seperti ini. Jadi dalam kurung adalah tanda degrees of freedom-nya, ini yang between, ini yang within atau yang error. Kemudian ini adalah nilai F-nya, nilai ANOVA-nya. Kalau kita lihat di sini nilai ANOVA-nya 0,556, artinya lebih kecil dari 1. Kalau lebih kecil dari 1, dipastikan tidak akan ada pengaruh yang signifikan. Tidak ada pengaruh yang signifikan, dalam notasinya dituliskan P lebih besar. Lebih besar artinya tidak signifikan pada level 5%. Effect size, partial eta square, didapatkan 0,015. Jadi dalam hal ini kita tuliskan untuk ketiga hipotesisnya. Untuk yang ekspresi ada pengaruh yang signifikan, sangat signifikan karena signifikannya di 1%. Untuk yang interaksi kita dapatkan hasil yang signifikan tapi signifikannya di 5%. Dalam menginterpretasikan hasil dari two factors ANOVA atau factorial ANOVA, kita perlu melihat keseluruhan pattern dari hasil yang ada, tidak hanya fokus pada main effect atau interaksinya saja. Apabila ada interaksi yang signifikan, kita masih hati-hati apakah kita mendapatkan hasil yang signifikan tidak untuk main effect-nya. Karena untuk analisis faktorial ini, tiap hipotesis itu bisa berdiri sendiri, independen dan berbeda. Jadi memungkinkan untuk terjadi semuanya tidak signifikan atau semuanya signifikan atau salah satu entah yang mana yang akan signifikan. Yang perlu kita ingat bahwa ketika ada interaksi, berarti dalam hal ini pengaruh dari satu faktor tergantung dari level di faktor yang lainnya. Kita bahas tentang simple main effect. Jadi apabila terjadi interaksi yang signifikan, sebetulnya menunjukkan bahwa perbedaan min pada kolom menunjukkan perbedaan pola dibandingkan dengan perbedaan min dari kolom yang lainnya. Ini juga berlaku untuk baris gitu ya. Jadi dalam hal ini proses untuk menguji apakah terdapat perbedaan min dalam satu kolom atau satu baris di dalam faktorial ANOVA disebut dengan simple main effect. Oke, kita coba lihat lagi tabel rangkuman dari faktorial ANOVA-nya di sini dari perspektif deskriptifnya. Jadi kalau kita lihat untuk 4 sel yang ada, dari aspek jumlah partisipan di tiap kelompoknya 10, sama dalam hal ini. Kemudian average-nya untuk yang ekspresi senyum memakai baju warna putih 8, yang senyum dan menggunakan baju merah 9. Lalu kita akan menghitung totalnya untuk baris smile adalah 20 partisipannya,
G ini grainnya adalah 170 didapatkan dari total di sel yang smile white dan smile red 80 ditambah 90 sama dengan 170. Kita juga bisa melakukan perhitungan ini untuk baris atau kolom yang lainnya. Untuk yang netral, kita menggunakan perhitungan yang ada, didapatkan grainnya 145, untuk yang kolom white 155, untuk yang red dapatnya 160. Kita coba untuk menganalisis simple main effect pada warna, pada baris smile, di mana dalam hal ini hipotesisnya adalah terdapat perbedaan rata-rata dari orang-orang yang mendapatkan ekspresi wajah smile di warna putih dan di warna merah. Jadi kita melihat simple main effect sebetulnya pada baris pertama yaitu smile. Dalam menghitung main effect simple, dalam hal ini sama menggunakan nilai F, di mana nilai F ini adalah rasio antara mean square between treatment yang berasal dari baris yang kita sedang mau lihat apakah terdapat simple main effect apa tidak, dibagi dengan mean square dari within treatment yang didapatkan dari hasil analisis faktorial ANOVA. Kita tadi sudah mendapatkannya. Kemudian untuk mean square between treatment ini, dalam hal ini perhitungannya adalah sum of square dibagi dengan degrees of freedom. Untuk degrees of freedom sama menggunakan original ANOVA di atas. Dalam hal ini DF untuk baik untuk faktor ekspresi maupun untuk yang warna kebetulan sama-sama 1. Untuk sum of square kita gunakan sum of square yang untuk ekspresi. Jadi dalam hal ini sum of square-nya adalah 5. Kemudian kita hitung nilai F-nya. Nilai F mean square between-nya adalah 5 didapatkan dari sini. Kemudian untuk mean square within treatment-nya didapatkan dari ANOVA. Jadi didapatkan nilai 4,44. Nilai 4,44 ini lalu kita bandingkan dengan tabel ANOVA dengan degrees of freedom yang sama sehingga didapatkan hasil yang signifikan. Untuk baris yang netral, kita bisa terapkan rumus yang sama, mean square between-nya didapatkan dari sum of square dibagi degrees of freedom-nya. Untuk within treatment-nya sama-sama 1,125. Jadi dalam hal ini didapatkan perhitungan angkanya 1,125 sebagai nilai mean square within treatment, didapatkan angka 1,11. Lalu kita bandingkan dengan tabel B4, hasilnya ternyata tidak signifikan. Oke, pertanyaannya ini mau ngitung manual atau ada cara tersendiri ya di dalam software, katakanlah namanya JASP gitu ya. Kita coba lihat lagi di JASP, dalam hal ini sebetulnya ada fitur di agak bawah Simple Main Effect. Jadi kalau kita mau melihat dalam hal ini apakah terdapat Simple Main Effect dari warna, untuk color masukkan simple main effect, kemudian kita melihatnya pada barisnya dalam hal ini baris yang senyum atau baris yang namanya ekspresi netral, nanti akan muncul angkanya. Jadi kalau kita lihat di sini angkanya F-nya 1,11 lalu 4,44 untuk smile sama dengan perhitungan yang ini. Jadi sebetulnya komputasinya agak sederhana memang, tapi kita perlu menggunakan original ANOVA yang sebelumnya. Jadi ini sifatnya lanjutan. Kalau kita mau melihat apakah terdapat simple main effect dari ekspresi, dilihat dari warna putih atau warna merah, kita tinggal tukar mana yang merupakan moderatornya. Jadi dalam hal ini untuk misalkan untuk moderator kita gunakan adalah warna, simple main effect dilihat dari ekspresi, maka nanti hasilnya didapatkan
lagi di sini gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat simple main effect pada warna merah, terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi kalau kita lihat di sini yang warna merah itu perbedaannya paling besar tuh dari 9,0 sampai 7,0, 2 poin. Jadi dia perbedaannya paling besar sendiri. Oke, sampai di sini untuk penjelasan faktorial ANOVA. Cobalah berlatih terus untuk menggunakan softwarenya dan juga jangan lupa untuk belajar lebih banyak lagi menginterpretasikan hasil. Jangan khawatir tentang komputasi, yang diutamakan adalah interpretasi. Have a nice day.